Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendekar Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita jumpa lagi di channel Pendekar Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendekar Pecahangon, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kepompong yang pada episode sebelumnya telah kita bahas, dan kali ini kita akan belajar dari peristiwa metamorfosisnya. Kalau sebelumnya kita fokus ke kepompongnya, maka pada episode ini kita akan belajar ya, mengambil hikmah dari peristiwa metamorfosisnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui sahabat, bahwa metamorfosis merupakan suatu proses perubahan suatu makhluk hidup menjadi makhluk yang jenisnya lain atau bentuknya lain. Ya, tidak hanya jenis, tidak hanya bentuk, tapi sifat-sifatnya juga, baik itu yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Nah, salah satu contoh metamorfosis sempurna adalah metamorfosis kupu-kupu, ya, atau perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, sahabat Pendekar Pecahangon, ternyata peristiwa metamorfosis ini mengandung pelajaran dan hikmah buat kita manusia. Karena pada dasarnya, ya pada fitrahnya, seluruh alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Selain bumi seisinya, bahkan juga langit ya, yang terdiri atas bintang, matahari, bulan, semuanya itu diciptakan untuk manusia. Kenapa kok semuanya untuk manusia sahabat? Ya karena manusia adalah khalifah. Sebagaimana yang Allah firmankan bahwa Allah menurunkan manusia ke bumi sejak Nabi Adam alaihissalam, itu adalah untuk diutus sebagai khalifah. Nah, khalifah ini yang tugasnya adalah untuk menjaga dan memelihara, menjaga keseimbangan di bumi ini. Nah, masih ingat sahabat, pada episode-episode yang lalu kita pernah membahas tentang tugas khalifah ini, yaitu menjaga keseimbangan. Nah, kali ini kita tidak membahas tugas khalifahnya, tetapi kita lebih kepada apa pesan metamorfosis yang Allah berikan. Karena manusia ditugaskan sebagai khalifah, maka Allah menciptakan alam semesta juga untuk kepentingan manusia, supaya manusia bisa menjalankan tugas khalifah ini dengan baik. Nah, dengan itu maka Allah memberikan fasilitas, memberikan sarana, dan juga petunjuk-petunjuk yang Allah tebarkan di muka bumi, bahkan juga yang di langit sana. Semuanya untuk digunakan manusia supaya mudah dan benar dalam menjalankan tugas khalifah ini. Nah, salah satu petunjuk yang Allah berikan di bumi ini adalah peristiwa ataupun fenomena metamorfosis ini sahabat. Artinya bahwa Allah menciptakan metamorfosis ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia, ya, agar manusia juga melakukan metamorfosis seperti halnya ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, cuma kalau metamorfosisnya ulat menjadi kupu-kupu, kalau metamorfosisnya manusia, tentu saja tidak menjadi makhluk yang bentuknya lain. Kalau metamorfosisnya manusia adalah berubah menjadi manusia yang akhlaknya lebih baik daripada akhlak yang sebelumnya. Ya, ibaratnya kupu-kupu yang berubah dari ulat yang tadinya bentuknya menakutkan, menjijikkan, setelah berubah menjadi kupu-kupu, menjadi makhluk yang cantik dan banyak disenangi oleh orang. Nah, begitu juga manusia. Jika manusia melakukan metamorfosis, maka akan berubah menjadi makhluk ataupun manusia yang berakhlak lebih baik
sehingga dicintai dan disukai oleh semua, tidak hanya oleh semua manusia, tapi juga semua makhluk juga akan mencintainya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmatan lil alamin. Karena akhlak yang mulia, maka baginda Rasulullah dicintai tidak hanya oleh manusia, tapi semua makhluk, ya, termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Nah, lalu sahabat, kalau kupu-kupu bermetamorfosisnya itu berubah menjadi kepompong, maka bagaimana dengan manusia? Nah, kalau metamorfosisnya manusia tentu saja tidak berubah menjadi kepompong, tetapi melalui satu proses yang ibaratnya seperti kepompong. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan metamorfosis ini, baik dengan cara yang wajib ataupun cara yang di luar yang wajib. Bagi kami yang umat muslim, ya, yang umat Islam, itu menjalankan proses metamorfosis yang wajib melalui rukun iman, rukun sholat, dan juga ihsan, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, bagi yang umat beragama lain, nah silakan dipahami dengan keyakinan masing-masing. Sedangkan di luar yang wajib ini caranya sangat banyak sekali, sahabat. Ya, berbagai macam cara dan metode bisa kita lakukan untuk melakukan metamorfosis dengan cara di luar yang wajib. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa dalam bentuk sekolah, pesantren, kursus, training, ya, termasuk kuliah, itu juga merupakan satu proses metamorfosis karena pada akhirnya akan menghasilkan satu perubahan. Nah, jadi berbagai macam cara untuk melakukan metamorfosis ini. Nah, kalau yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diteruskan oleh para wali dan para ulama-ulama, salah satunya yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga melalui 5 obat hati ya, atau tombok hati. Nah, tombok hati juga merupakan suatu proses metamorfosis, juga merupakan salah satu kepompong bagi kita yang beragama Islam untuk melakukan proses perubahan. Nah, dari 5 obat hati itu, yang pertama adalah membaca Quran dan maknanya. Yang kedua adalah sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat adalah perbanyak berpuasa. Dan yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Nah, dari yang kelima ini, kalaupun belum kita laksanakan semuanya, minimal ya, paling tidak satu di antaranya harus kita kerjakan secara rutin. Ya, misalkan membaca Al-Quran dan maknanya. Nah, cuma perhatikan, tolong digarisbawahi, di situ ada kata maknanya, tidak sekedar membaca Al-Quran. Kalau sekedar membaca Al-Quran, mungkin banyak orang bisa membaca Al-Quran, tetapi mengambil makna Al-Quran ini tidak semuanya bisa. Nah, sahabat, pada episode ini saya hanya akan membahas obat hati yang pertama, tombol hati yang pertama, yaitu membaca Quran dan maknanya, ya, secara singkat. Bahwa bagaimana caranya untuk membaca Al-Quran sehingga dapat mengambil maknanya adalah kita jadikan Al-Quran sebagai cermin. Ibarat kita berkaca, bercermin, itu yang nampak adalah bayangan kita sendiri. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ya kita seperti melihat bayangan sendiri. Nah, sehingga apapun ayat yang kita baca, kita tidak perlu nunjuk orang lain, tapi tunjuk diri sendiri, karena yang nampak adalah bayangan kita. Ya, apapun ayat yang kita baca, apakah ayat tentang orang kafir, apakah ayat tentang orang beriman, apakah ayat orang munafik, tentang ayat orang fasik, ya, orang zalim dan sebagainya, tunjuk diri sendiri, jangan tunjuk orang lain. Selain itu, ketika kita membaca Al-Quran, misalkan tentang kisah-kisah
para nabi, kisah-kisah zaman dulu, maka jangan kita anggap bahwa kisah-kisah itu sebagai kisah sejarah semata. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kisah sejarah, kisah masa lampau atau kisah masa lalu yang itu merupakan kisah sejarah, tetapi jangan anggap itu sebagai hanya cerita sejarah. Jangan samakan Al-Quran seperti buku sejarah. Kalau kita membaca buku sejarah, ya yang kita bayangkan masa lalu. Tetapi ketika kita membaca kisah masa lalu di dalam Al-Quran, jangan anggap itu sejarah. Tapi anggaplah itu kejadian yang menimpa kita pada hari ini. Dan peristiwa itu terjadi pada diri kita, bahkan pelakunya juga diri kita sendiri. Karena itu sebagai cermin. Jadi misalkan kita membaca kisah tentang Fir'aun, maka kita seperti menghadap cermin. Sehingga siapa Fir'aunnya? Ya kita Fir'aun. Begitupun kita membaca kisah-kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran, selalu lihat bahwa itu terjadi pada diri kita. Nah, ketika kita membaca kisah Fir'aun, kita bayangkan, kita tanyakan dalam diri kita, ada nggak sifat Fir'aun dalam diri kita? Selalu evaluasi diri, selalu muhasabah diri, lihat ke dalam diri. Nggak perlu kita melihat ke orang lain. Ada nggak sifat Fir'aun dalam diri kita? Karena seringkali tanpa sadar kita juga memiliki sifat-sifat Fir'aun itu. Misalkan dosanya Fir'aun yang terbesar adalah kesombongannya. Karena kesombongannya lah maka Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Sifat yang mungkin tanpa sadar kita meniru Fir'aun adalah kalau kita merasa sombong. Mungkin kesombongan kita tidak merasa kita dirinya Tuhan, tidak mengaku bahwa kita Tuhan, tetapi kita merasa seolah-olah sanggup melakukan yang Tuhan lakukan. Jadi seperti Fir'aun kecil. Kalau Fir'aun besar memang mengaku dirinya Tuhan, tetapi kalau Fir'aun kecil, dia memang tidak mengaku Tuhan, tetapi merasa sanggup melakukan yang Tuhan lakukan. Ya misalkan mendatangkan rezeki. Dia merasa bahwa karena dia bekerjalah, maka rezeki itu datang. Padahal rezeki itu dari Allah. Nah, keyakinan seperti inilah yang mesti kita latih ketika kita membaca Al-Quran, sehingga maknanya terasa dalam hati kita, tersentuh hati kita membacanya. Berbeda kalau kita membaca kisah Fir'aun yang kita bayangkan Fir'aun zaman Mesir kuno, maka kita nggak akan terpengaruh apa-apa, kita nggak merasa tersentuh apa-apa, karena menganggap Fir'aun itu bukan diri kita, karena menganggap Fir'aun sudah mati, sudah lama mati, sudah jadi mumi dan sebagainya. Padahal kandungan Al-Quran itu adalah supaya kita muhasabah, supaya kita bertadabur atau memahami bahwa kemungkinan dalam hati kita masih ada sifat-sifat Fir'aun itu. Maka dengan menganggap diri kita Fir'aun, insya Allah kita akan berusaha untuk menjauh, insya Allah kita akan berusaha untuk mencegah supaya diri kita, hati kita, perbuatan kita tidak seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, sehingga ucapan dan tindakan kita tidak melanggar dari norma-norma dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Demikian sahabat, pembahasan kita pada episode ini, bagaimana kita memahami Al-Quran sebagai salah satu cara untuk mengobati hati kita, untuk membersihkan hati kita supaya kita selalu terjaga hati kita, sehingga setelah melalui proses pembelajaran kita membaca Al-Quran itu hati kita bersih, ya, pikiran kita jernih, perilaku kita juga baik, maka kita akan menjadi manusia yang lebih baik akhlaknya. Nah, itulah salah satu cara metamorfosis melalui membaca dan memahami Al-Quran. Terima kasih sahabat telah mengikuti channel Pendekar Bocah Ngon, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam episode ini, dalam penyampaian materi kali ini agak kurang berkenan ya, karena suara saya yang agak memang sedang flu ya, mohon maaf. Semoga tidak mengurangi
nilai-nilai yang terkandung, manfaat-manfaat yang bisa dapat diserap ya di dalam pembahasan materi kali ini. Nah, insyaallah sahabat, kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Dan saya akhiri pertemuan ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sifat ulangi. Bahwa saya lupa. Selalu suci, selalu bersih sehingga lupa lagi. Mudah-mudahan tidak mengurangi mengurangi apa yuk